Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan membahas materi mengenai induksi matematika. Ya, kita langsung aja, tidak usah lama-lama. Oke, untuk pengertian dari induksi matematika, ini bisa dilihat di layar. Induksi matematika merupakan suatu teknik ya yang dikembangkan untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, ini nanti ada beberapa pernyataan ya, biasanya karena ini matematika ya, pernyataan matematika, nanti kita akan buktikan bahwa pernyataan itu benar atau tidak. Nah, ya, mungkin kalau sebelumnya pada logika matematika kita mengenal dengan pembuktiannya menggunakan tabel kebenaran. Nah, pada materi ini kita akan pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Ini nanti ada pengulangan pola. Nah, di situ dalam pengulangan itu nanti kita akan buktikan dengan tentunya tidak menyalahi aturan dalam operasi matematika ya. Nah, nanti kita buktikan apakah pernyataan itu benar atau tidak menggunakan materi yang kita pelajari, yaitu mengenai induksi matematika. Untuk langkahnya, nah dalam induksi matematika, dalam pembuktiannya itu kita langkahnya nanti ada dua jenis ya. Nah, kita baca dulu di layar. Misalkan adalah PN adalah sebuar proposisi atau pernyataan yang didefinisikan dalam bilangan bulat N, dan misalkan A adalah bilangan bulat yang tetap. Untuk membuktikan pernyataan itu benar dengan induksi matematika, kita hanya perlu menunjukkan bahwa, nah ini ada dua buah langkah. Yang pertama adalah PA benar, ya, PA benar. Nah, jadi tadi yang kita misalkan di sini, ya, dalam bilangan bulat N, dan misalkan A adalah bilangan bulat yang tetap, ya. Nah, ini langkah ini disebut dengan langkah basis. Kita buktikan dengan PA itu benar atau salah. Nah, kalau benar, baru kita menuju ke langkah berikutnya, untuk langkah induksi. Tapi kalau kita dalam pembuktiannya langkah pertama ini atau langkah basis ini salah, ya sudah, kita jangan lanjut ke langkah berikutnya ya. Kita berhenti bahwa pernyataan itu adalah salah, karena syarat untuk menuju langkah kedua atau langkah induksi adalah langkah pertama atau basis itu harus benar. Nah, jadi kalau PA-nya ini benar, maka kita lanjut ke langkah kedua. Jika PN benar, ya, dimana dibuktikan dengan A yang tadi dimasukkan pada N-nya, maka kita harus membuktikan pula untuk PN plus 1 juga benar untuk N-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk langkah kedua ini adalah langkah induksi. Nah, maka PN benar untuk semua N lebih dari sama dengan A. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah kalau langkah pertama udah benar, kita masuk ke langkah keduanya atau langkah induksi. Ini adalah yang PN-nya tadi benar, kita coba dengan PN plus 1. Kalau dengan PN plus 1-nya ini benar, maka kita nyatakan bahwa pernyataan itu adalah benar. Itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembuktian sebuah pernyataan atau proposisi menggunakan induksi matematika. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh saja ya. Di sini untuk contoh saya ada dua buah ya. Nanti setelah ini tentunya akan ada latihan. Nah, yang akan dicoba untuk dikerjakan setelah memahami dari contoh dan pembahasannya. Di sini ada dua. Yang perintahnya buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Yang pertama adalah ada sebuah pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai tambah N. Hasilnya atau sama dengan N kalikan N plus 1 dibagi 2. Yang nomor 2-nya adalah 2 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, ini ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pembahasannya yang pertama, di sini untuk yang nomor 1 tadi adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai tambah N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, kita langsung ke langkah pertama dulu. Tadi kan ada dua kan? Langkah pertamanya adalah langkah apa? Maksudnya langkah basis. Betul. Langkah keduanya adalah langkah induksi. Kita buktikan dengan langkah basisnya. Nah,
di sini kita masukkan untuk yang langkah basisnya. Nah, di sini ada PN, PN-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai N sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, N-nya itu kita rubah dengan angka terkecilnya ya. Di sini adalah N-nya kita rubah dengan 1. Nah, di sini kalau N-nya dirubah dengan 1, walaupun ada 1 tambah 2 dan seterusnya, N awalnya itu berarti P1-nya ini ya. Nah, kalau N-nya ganti 1 ya, N-nya ini menjadi apa? 1. Berarti angka pertamanya ini. Ya, jadi hasilnya adalah yang ruas kirinya ini karena N-nya adalah dirubah dengan 1 ya 1. Untuk ruas kanannya N kalikan N tambah 1 dibagi 2, maka N ini kita rubah menjadi 1. N yang ini menjadi 1, yang ini juga menjadi 1. Nah, kita sederhanakan ruas kiri sama dengan ruas kanan atau tidak. Nah, di sini 1 tambah 1 itu adalah 2, ya. 2 kalikan 1 adalah 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, ruas kiri sama ruas kanan ini sama. Berarti itu untuk langkah pertama atau langkah basis, ini terbukti bahwa pernyataan ini adalah benar. Nah, terbukti benar karena apa? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kalau benar, berarti kita langsung menuju langkah keduanya. Tapi kalau umpamanya ternyata di sini kok ternyata pada langkah basis salah, sudah berhenti saja. Ya, enggak usah ke langkah berikutnya, berarti pernyataan ini adalah salah. Gitu ya. Nah, karena pada langkah basis ini benar, berarti kita menuju ke langkah berikutnya. Langkah apa tadi namanya? Ya, betul. Langkah induksi. Nah, langkah induksinya. Pada langkah induksi, kita sudah mengetahui dari soalnya PN-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah N sama dengan N kalikan N plus 1 bagi 2. Nah, pernyataan ini berarti kita sudah pernyataan benar berdasarkan langkah sebelumnya, yaitu langkah basis. Ya, tinggal kita akan membuktikan pada langkah induksinya, satu tahap lagi. Nah, di sini kita munculkan N-nya menjadi K. Ya, jadi N-nya itu kita rubah menjadi K, berarti PK, semua unsur yang ada N-nya kita rubah menjadi K. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yang tadinya tambah N, ditambahkan dengan K. Sama dengan, ini berarti K dikalikan dengan K plus 1. Karena di sini N-nya ada 2 ini kan. Nah, kita rubah menjadi K tambah K plus 1. Nah, ini yang masuk langkah basisnya adalah, langkah induksi adalah di sini. Nah, yang tadinya K kita rubah menjadi K plus 1. Ini kita buktikan. Apakah P K plus 1-nya juga benar, ruas kiri sama dengan ruang kanan? Nanti kita buktikan. Kalau benar berarti ya sudah. Kesimpulannya pernyataan nomor 1 adalah benar. Nah, sekarang yang ini. P K plus 1. Berarti ini 1 tambah 2 tambah terus sampai K. Nah, K-nya kan sampai sini ya. Nah, karena tambah 1 muncul lagi, berarti tambah dengan K ditambah dengan 1. Ini kenapa saya kasih warna merah, nanti untuk menerangkan pada langkah selanjutnya, untuk memudahkan. Berikutnya ini K. Kalau K kita rubah menjadi K plus 1. Ya. Nah, atau di sinilah. Kalau tadi kan N ya. Kalau rubah K menjadi K. Kalau N-nya ini dirubah dengan K plus 1, maka N-nya ini menjadi K plus 1. Untuk N yang ini juga sama menjadi K plus 1. Plus 1 yang ini adalah dari soal ininya. Gitu ya, dibagi 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi intinya kalau tadi N-nya dirubah menjadi K ya, semua N dirubah menjadi K. Tapi untuk yang ini, yang tadinya N dirubah menjadi K plus 1, semua unsur N-nya dirubah menjadi K plus 1. Ya, kalau yang ini kenapa kok hanya harusnya ini K plus 1 gitu ya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa K plus 1, tapi sebelumnya itu adalah K. Kita munculkan gini biar nanti kita hubungkan dengan pada PK-nya ini. Ini ya. Next. Nah, sekarang pada yang saya kasih warna merah ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Saya ambil pen dulu. Nah, ini dari sini sampai sini ini kan sama aja dengan ini. Ini ya. Nah, ini kan samanya dengan K kalikan dengan K tambah 1 yang ini. Ini ya. Nah, maka unsur yang ini kita rubah menjadi yang ini. Nah, yang ini. Ini adalah yang ini. Rubah ke sini. Karena 1 tambah 2 sampai K ini kita rubah menjadi ini ya tulis ini.
Nah, kanannya ada K plus 1, ya ini berarti K plus 1-nya di sini. Ya, berarti ini ada dua buah bagian. Yang saya kasih warna merah ini sama aja dengan ini. Ya, yang kanannya kita tulis tetap, ruas kanannya pun masih tetap seperti ini. Nah, sekarang kita rekayasa, ya, kita manipulasi, tidak menyalahi dengan aturan matematika. Kita bikin ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, pada pembuatan ini pun nanti mungkin di terakhirnya mungkin langkahnya berbeda-beda, ya. Tapi intinya adalah ruas kiri dibikin sama dengan ruas kanan. Tapi langkahnya tidak menyalahi aturan matematika. Oke, kita next. Nah, ini. Kita bongkar untuk yang ruas kiri dulu. Nah, masih ingat penjumlahan pecahan? Kalau pecahan kan kita bisa jumlahkan atau kurangkan dengan syarat menyamakan penyebutnya. Karena di sini pembaginya atau penyebutnya 2, sini juga sama. Nah, di sini bagi 2, atasnya tambahkan 2 juga. Karena biar maknanya atau artinya sama. Ini kalau kita coret kan kembali lagi seperti di atas. Ya. Bawahnya bagi 2, atasnya juga kasih 2. Ini. Ya, ruas kanan K plus 1 tetap. Nah, ini bisa disederhanakan ini. 1 tambah 1 adalah 2. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sampai sini udah paham. Nah, yang ini kenapa seperti ini? Kita bikin manipulasi biar bisa dijumlahkan. Sudah kita tambahkan. Nah, ini bisa ditambahkan. Berarti K plus 1 tetap ini. 2 kali K plus 1 digabungkan. Yang ini kita kalikan faktor. Ini K plus 1 kalikan dengan K plus 2. Hasilnya adalah K kuadrat tambah 3K tambah 2. Mengalikannya gimana? Nah, ini kalikan ini. Ini kalikan ini. Ya. Ini kalikan ini. Terus ini kalikan ini. Ya. K kuadrat. Udah ada 1 kali K, 1K ya. Nah, dijamin dulu. Ini dulu. K kali K, K kuadrat. K kali 2, 2K. Nah, 2K-nya simpen dulu. 1 kali K, 1K. Nah, 2K tambah 1K kan 3K ini. 1 kali 2 hasilnya adalah 2 seperti ini. Ya. Next. Yang ini sekarang. Kita kalikan. K kali K, K kuadrat ini juga. K kalikan 1 adalah K. Ini 2 kali K adalah 2K. Dan 2 kalikan 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita sederhanakan yang ini. K tambah 2K kan bisa kita gabungkan ya. Nah, hasilnya menjadi K kuadrat tambah dengan 3K tambah 2 dibagi 2 sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 dibagi dengan 2. Kita lihat, ruas kiri sama dengan ruas kanan enggak? Sama kan? Nah, mungkin ada yang membentuknya yang lain dan sebagainya, silakan. Nah, yang penting nanti kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya sudah berhenti aja, nggak usah disederhanakan lagi. Ya, nah ini yang tadi saya pakai seperti ini. Ya, mungkin kalau ada yang berbeda, ya mungkin dibikinnya masih perkalian faktor dan sebagainya, tidak apa-apa. Yang penting ruas kiri sama dengan ruas kanan dan langkahnya tidak menyalahi dengan aturan operasi matematika. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terbukti nih. Nah, terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti dua langkah yang untuk pembuktian induksi ini sudah terbukti semuanya. Langkah basisnya tadi sudah benar. Langkah induksi juga benar, ya sudah. Jadi pernyataan ini untuk nomor 1, pernyataan tersebut adalah pernyataan benar karena telah melalui 2 pembuktian. Ya, langkah yang pertama adalah basis, langkah keduanya adalah langkah induksi. Itu ya. Gimana? Apakah paham? Semoga paham. Kalau masih bingung ya silakan bisa diputar ulang ya, pelan-pelan aja. Next, kita untuk contoh yang kedua, ini kalau ini kan pembuktian ruas kiri sama ruas kanan ya, kita variasi dikit untuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah 2 pangkat 2n kurangi 1 habis dibagi 3 untuk n-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kita langkah basisnya. Langkah basisnya masih ingat? Nah, di sini pn-nya adalah 2 pangkat 2n min 1 habis dibagi 3 untuk n lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini ada pembicaraannya adalah n-nya lebih dari sama dengan 1, terkecilnya berarti berapa? 1 ya. Nah, maka kita n-nya rubah dengan 1 menjadi P1 ya. Jadi 2 pangkat 2n menjadi 2 pangkat 2 kali 1 kurangi 1. Terus 2 kali 1 2 ya. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 kurangi 1 3. Nah, 3 habis dibagi 3 enggak? Habis. Ya. Oke, berarti gimana?
langkah basis di sini telah terbukti bahwa hasilnya P1-nya itu adalah 3 dan 3 itu habis dibagi 3, maka ini terbukti benar. Nah, sama seperti nomor 1 tadi, kalau terbukti benar berarti gimana? Kita menuju ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Betul. Kita ke langkah induksinya. PN-nya tadi adalah 2 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk N-nya lebih dari sama dengan 1. Sama, N-nya kita rubah menjadi K atau PK. PK-nya berarti untuk unsur N-nya kita rubah menjadi K, berarti 2 pangkat 2K kurangi 1 habis dibagi 3. Ya. Nah, untuk langkah induksinya berarti K-nya dirubah menjadi, atau N-nya dirubah menjadi K plus 1 ya. Berarti P K plus 1 menjadi 2 pangkat 2 kalikan dengan K plus 1 dikurangi 1 habis dibagi 3. Nah, untuk ini apakah sama dengan habis dibagi 3? Kalau terbukti habis dibagi 3 ya sudah benar. Ya, untuk langkah basisnya tadi sudah benar. Tinggal kita membuktikan untuk langkah induksi dengan K plus 1-nya ini kita substitusikan ke N-nya, itu apakah masih habis dibagi 3 atau tidak. Kalau habis ya sudah benar. Kita kerjakan. Di sini kenapa ini K plus 1? Karena P K plus 1 ya. PN-nya kan 2 pangkat 2N, jadi N-nya ini dirubah menjadi K plus 1. Kita kalikan, 2 kali K menjadi 2K. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Ini ya. Nah, next kita. Nah, ini masih ingat? Kita kalau ada penjumlahan pada pangkat, ini kita bisa pecah. Ya, kalau penjumlahan ini berarti kita bikin perkalian yang angka pokoknya sama, tapi pangkatnya adalah ini. Ya, nah berarti kalau 2 pangkat 2K plus 2 sama aja dengan 2 pangkat 2K kalikan dengan 2 pangkatnya 2. Kalau masih bingung, coba buka-buka lah materi operasi bilangan berpangkat ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jabarkan yang 2 pangkat 2 sini adalah 4. Nah, nanti kita rekayasa sehingga demikian hingga nanti biar ada unsur 2 pangkat 2 K min 1. Kita hubungkan dengan langkah basisnya. Kalau ini kan sudah terbukti pada langkah basis, ini bisa bagi 3. Ya. Nah, caranya adalah seperti ini, 4-nya itu kita pecah menjadi 3 tambah 1. Ya. Kenapa? Karena nanti kita biar ada unsur sepertinya. Nah, sekarang kita kalikan ini. Kan sama aja nih, 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 pangkat 2 kalikan 3, ya. Terus ini 2 pangkat 2K kalikan 1. Hasilnya seperti ini. 2 pangkat 2K kali 3 hasilnya adalah 3 kali 2 pangkat 2K. 2 pangkat 2K kalikan 1 hasilnya adalah ditambah dengan 2 pangkat 2K kurangi 1. Nah, ini kan sudah operasinya penjumlahan semuanya. Kita sekarang bikin yang ini jadikan 1 ini. Ya, karena biar nanti sama dengan yang seperti ini. Nah, yang ini. Ya. Kita kumpulkan. Nah, saya kasih warna biru ini. Ya, kenapa? Biar nanti mengingat bahwa ini sama aja dengan 2 pangkat 2K min 1. Padahal ini sudah terbukti pada langkah basis habis dibagi 3 kan? Ya sudah, ini berarti habis dibagi 3. Nah, sekarang ini 3 kalikan 2 pangkat 2K ini habis dibagi 3 tidak? Nah, ini 2 pangkat 2K kalikan dengan 3. Nah, 2 pangkat 3-nya sendiri kan habis dibagi 3 kan? Angka habis dibagi 3 kalikan berapapun, itu pasti habis dibagi 3. Nah, pada unsur ininya ini. Ya, mau ini. Umpamanya 3, 6, atau 9 kalikan berapapun ini, pasti kan kalau dibagi 3 pasti habis juga kan? Habis itu maksudnya adalah, tidak menjadi pecahan ya. Nah, di sininya. Nah, ini ya. 2, 3-nya ini kalau dibagi dengan 3 hasilnya adalah ya habis dibagi 3. Nah, berarti yang ini adalah habis dibagi 3. Yang ini pun sama habis dibagi 3. Kalau yang saya kasih warna biru ini terbuktinya habis dibagi 3 pada langkah basis ini. Ya, pada langkah basis habis dibagi 3. Terus kalau ada 2 buah bilangan atau angka habis dibagi 3, yang ini ditambah dengan angka yang habis dibagi 3, kalau ditambahkan hasilnya juga sama habis dibagi 3. Ya, silakan di misalkan umpamanya saya punya angka habis dibagi 3 umpamanya 9. Ya, jadi lagi habis dibagi 3 15 umpamanya. Ya kan? 9 habis dibagi 3, 15 habis dibagi 3. Kalau 9 ditambah dengan 15 berapa? 24.
24 habis dibagi 3 enggak? Habis dibagi 3, 24 dibagi 3 adalah 8. Gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya gimana? Karena di sini yang penjumlahan 2 ini, yang ini adalah habis dibagi 3, ini juga habis dibagi 3 berdasarkan langkah basis. Kalau dijumlahkan, hasilnya juga sama habis dibagi 3. Maka terbukti, ya, terbukti hasilnya ini adalah habis dibagi 3. Maka langkah induksi terpenuhi juga. Terbukti benar. Nah, berarti karena langkah basis benar, langkah induksi benar, berarti terbukti bahwa untuk nomor 2 ini pernyataannya adalah pernyataan benar, di mana 2 pangkat 2N kurangi 1 habis dibagi 3 untuk N-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh 2 buah soal yang agak berbeda ya. Kalau yang tadi ibaratnya persamaan, kalau ini adalah pembuktian habis dibagi dengan 3. Ya, oke. Untuk contohnya 2 kayaknya cukup ya, tidak terlalu banyak, terlalu sedikit. Kalau tak lebih nanti durasinya semakin panjang. Ini aja udah masuk ke menit 21 ya. Nah, seperti biasa setelah pembahasan contoh ada soalnya ada 7 ini. Yang layar ini ada 3 dulu. Buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, sigma ya. R pangkat I, di mana I-nya adalah 0 sampai N, sama dengan R pangkat N plus 1 kurangi 1 dibagi dengan R kurangi 1. R bilangan real, di mana bilangan tersebut tidak sama dengan 1. Yang nomor 2, 1 kalikan 2, tambah dengan 2 kali 3, tambah, dan seterusnya, kalikan N plus 1, terus sama dengan N kalikan N plus 1, kalikan dengan N plus 2 dibagi 3. Yang nomor 3-nya N pangkat 5 dikurangi N habis dibagi 5 untuk bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif dimulai dari angka berapa? Bilangan bulat positif dari 0 ya. Ya, nanti N-nya adalah 0. Yang nomor 4, 1 dibagi dengan 1 kali 2 tambah dengan 1 dibagi 2 kali 3 tambah 1 bagi 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 dibagi N kali N plus 1 sama dengan N per N plus 1, di mana N-nya lebih dari sama dengan 1. Nomor 5, 6, 7, 8, baca sendiri ya. Wah, capek saya ngomongnya masalahnya ya. Silakan, berarti latihannya ada 2 ya. Kok 2, ada 7. Ini yang 1, 2, 3. Berikutnya adalah ini 4, 5, 6, 7, 8. Silakan dicoba. Ya, dikerjakan pelan-pelan ya. Kerjanya termudah dulu ya. Kalau ternyata kok sulit semuanya, ya tetap harus dicoba ya. Silakan untuk berusaha untuk mencoba. Oke, demikian pembahasan materi kali ini ya, materi mengenai induksi matematika, di mana saya mengulang kembali bahwa induksi matematika itu adalah pembuktian sebuah pernyataan yaitu proposisi, di mana langkahnya ada 2. Langkah pertamanya apa tadi? Langkah basis, betul. Langkah keduanya adalah langkah induksi. Berarti kita harus buktikan langkah basisnya benar atau tidak. Kalau benar lanjut ke selanjutnya, kalau salah berhenti. Ya, kalau salah ya sudah pernyataan itu salah. Tapi kalau benar kita lanjut ke pernyataan kedua adalah induksi. Kalau benar ya sudah terbukti bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan benar. Oke. Demikian materi yang telah saya bahas, semoga paham dan juga semoga bermanfaat. Semoga kalau menemui soal seperti ini bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf umpamanya dalam menerangkannya tidak begitu jelas ya. Mungkin ada yang belum paham. Silakan yang belum paham bisa diputar ulang ya. Kalau masih belum paham ya silakan bisa tulis di komentar pada channel saya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.